daging ayam kampung ini makin banyak diminati gitu. Artinya kalau misalnya kita langsung ke end user itu juga masih prospek gitu kan. Nah dari situ kita melihat tergantung kemudian kita perjuangannya nih untuk masuk ke pasar itu kan gitu. Makanya ya kita nggak pernah lelah lah untuk masuk penetrasi ke terutama marketplace ya gitu. Itu terus kita lakukan, sosial media tentu saja. Tantangan terbesar itu sebenarnya dari segi pakan lah pasti. Mungkin teman-teman peternak juga setuju ya, karena komoditas jagung itu bisa dibilang saat ini masih terus naik gitu. Entah itu mesti mana yang harus diperbaiki ya. Tapi memang itu kasusnya ya. Jadi industri pakan pun akhirnya mengikuti ya. Jadi pakan ya hari ke hari, bulan ke bulan kayaknya kok nggak pernah turun gitu. Jadi yang ada tuh naik terus. Nah ini tantangan utama, makanya kemudian mungkin ya kita sebagai peternak memang harus kreatif gitu ya. Salah satu yang kita pengen maksimalkan lagi itu sebenarnya magotnya ini gitu. Cuman memang saat ini ya jujur tenaganya ini ternyata perlu ekstra juga ya. Makanya sebenarnya kita butuh partner juga untuk membuat solusi pakan ini lebih terjangkau ya. Jadi kita mix antara magot dan juga pakan pabrikan sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya musim ya. Musim di kita ini kan nggak tahu yang kita sering sebut El Nino atau gimana ya itu ya. Yang musim ini tiba-tiba bisa panas banget, tiba-tiba hujan. Nah ini memang tantangan paling luar biasa buat ayam-ayam kita gitu. Cuman ya lagi-lagi kita tangkalnya dengan vaksin. Nah vaksin sendiri kan harganya juga tiap hari pasti ada perubahan gitu, bukan tiap hari sih, tapi trennya itu makin naik terus. Nah ini juga menjadi variabel pengeluaran ini menjadi lebih tinggi ya gitu. Sementara harga di pasaran gitu kan kadang-kadang tidak bisa mengikuti gitu. Makanya itu juga yang selanjutnya mungkin kita harus siasatin ya, artinya hulu ke hilir itu kita mesti siapkan gitu. Nah Holy Farm sendiri saat ini untuk mensiasati itu kita hilirnya mencoba bikin resto kecil-kecilan. Kita baru merintis, udah jalan ya 5 bulan ini di Duta Bintaro. Lumayan walaupun memang tempatnya sebenarnya nggak ramai gitu, tapi trennya semakin naik karena memang harganya bisa lebih bersaing ya gitu, karena memang dari kandang kita sendiri. Mungkin itu juga salah satu yang peternak perlu siasatin ya. Jadi hilirnya entah mau bentuknya restoran atau punya toko online gitu sendiri gitu, kemudian punya lapak jualan ayam fresh di luaran gitu, itu mungkin juga perlu disiasatin gitu, karena kalau enggak ya tengkulak juga pengen untungnya gede gitu, sementara kita di tengah-tengah ini kadang-kadang antara ya pakan pabrikan ya sama peternak itu juga ini ya kebut-kebutan tanda kutip tuh, kita kejepit gitu loh. Tengkulak mintanya harganya rendah gitu, kita padahal untuk pakan, vaksin segala macam perawatan udah berapa gitu kan. Nah kalau kita nggak mensiasatin itu mampet tuh pemasaran gitu. Jadi kadang-kadang ya sudah lanjutin apa enggak nih gitu. Nah tapi ya saya juga masih belajar jujur aja, tapi ya sepertinya kalau memang itu ideal bisa jalan bareng-bareng ya, antara hilirnya sih itu ketemu solusinya gitu. Itu tantangan yang menurut saya paling besar kalau ngomongin peternakan khususnya ayam kampung. Kita juga kepikiran untuk strategi yang kedepannya berternak yang lebih efektif itu seperti apa sih, kita masih mencari-cari caranya itu. Awal ya pasti harus mengukur bisa dibilang kemampuan kita dulu gitu ya. Jadi baik secara tentu saja finansial, kemudian tenaga gitu ya. Kalau itu sudah terukur, ya mau mulai dari mana dulu nih, mau hobi atau konsumsi gitu kan, atau pembesaran atau
jual telur atau jual DOC gitu mungkin, atau mungkin semuanya gitu, itu juga memungkinkan gitu. Hanya kan tadi kembali lagi bagaimana kita melihat kekuatan finansial dulu gitu kan ya. Kalau memang kekuatan finansial itu kemudian bisa menentukan apakah mau berapa ekor dulu gitu kan untuk latihan gitu, itu juga bisa sebenarnya. Karena kalau ayam kampung ya menurut saya sebenarnya di rumahan juga bisa gitu. Misalnya kita mulai dari 50 ekor gitu. Nah dari 50 ekor itu bisa jadi kita mulai dari 5 ekor atau 10 ekor, 10 ekor, 10 ekor yang kemudian kita bikin siklus gitu. Kita mulai belajar dari situ gitu. Sehingga jualnya juga nggak harus 50 ekornya gitu kan. Bisa kita jual dari 5 ekornya dulu. Nah itu kan nanti berkembang lagi. Dipelajarin dari yang kecil-kecil nggak apa-apa juga. Tapi memang ketika kita mau lebih serius sebenarnya antara beternak, menurut saya ya, ini lagi-lagi mungkin teman-teman yang senior bisa koreksi juga gitu ya. Menurut saya tantangan 100 ekor dan 500 ekor dan 1000 ekor dan 3000 ekor itu beda-beda juga gitu. Artinya ketika kita sudah berhasil di 100, kita nggak bisa jumawa juga. Pasti 500 ekor itu berhasil gitu. Itu nggak bisa begitu ternyata kalau menurut saya ya gitu. Penanganannya lain. Kalau udah di atas 1000 itu udah vaksin, udah pasti jelas udah harus terjadwal segala macam gitu kan. Itu ketika ada apa-apa udah langsung blas gitu kan. Kalau ketika masih 100 ekor ya mati 100-nya tanda kutip ya amit-amit juga sih sebenarnya, tapi ya masih 100 ekor gitu. Tapi kalau udah di atas 1000 kita keamanannya nggak terlalu ketat, menurut saya itu agak terlalu beresiko gitu ya. Jadi ya kalau memang untuk memulai sih bisa lah dari yang kecil, tapi memang kalau menurut saya antara yang populasi itu tantangannya juga beda-beda. Nah itu yang harus teman-teman ukur sih menurut saya, itu kemampuannya dari finansial maupun tenaga gitu. Makanya kita untuk dari segi farmnya pengen explore kayak kandang ayam betelur gitu, tapi untuk ayam pedaging gitu. Ini juga butuh masukan buat teman-teman, apakah pernah ada yang mencoba seperti itu. Ini baru bayangan kami gitu ya di sini. Kalau misalkan satu kandang 1 atau 2 ayam itu kayaknya lebih bisa terukur ya pakan konsumsinya gitu. Dan kita pengen explore kandang secara yang otomatis gitu. Jadi ngasih pakan cukup pagi, kita bisa monitor dari handphone atau otomatisasi itu, sehingga itu bisa kemudian di serve oleh alat gitu. Jadi mungkin karyawan nggak terlalu capek juga gitu. Dari sisi waktu mungkin lebih efektif, efisien gitu. Pakan juga lebih terukur gitu dibanding dengan kandang seperti ini. Nah ini kita memang ada lahan kebetulan yang pengen kita coba untuk eksplorasi itu. Yang kedua sih hilirnya, kita masih coba kalau sekarang sudah jalan mini resto ayam kampung, ayam terancam. Nah itu kita udah ada di Duta Bintaro, kebetulan kita ada kios di sana yang kita mencoba. Nah trennya makin bagus. Jadi ayam terancam itu ya ayam dengan lalapannya itu sayuran fresh tapi kita campur sama urapan. Jadi itu katanya namanya terancam, ayam terancam, resto ayam kampung ayam terancam Duta Bintaro. Itu pengen kita masih kembangkan tentu saja buat teman-teman mungkin yang pengen atau tertarik berbisnis olahan ayam kampung gitu, yang mungkin depan rumahnya ada lahan tersisa, sebenarnya kita bisa kreasikan untuk buka kios kecil-kecilan gitu. Nanti bisa bekerja sama Holy Farm gitu ya. Terus jadi intinya nggak perlu nyewa lahannya, sebenarnya kita pengen harga kita bersaing, dan dari kami juga harganya memang karena kita kerjasama ya terbuka aja lah. Yang penting kita masih sama-sama ada margin, yaitu kita bisa bersaing itu untuk menjual olahan ayam kampung itu dengan harga yang tanda kutip bersahabat gitu ya. Itu jadi monggo aja kalau memang ada yang tertarik, silakan hubungi kami. Yang ketiga sebenarnya
kita pengen muncul lapak ayam kampung gitu, lapak ayam kampung yang hidup gitu, tapi dalam konsep yang pengennya agak-agak kekinian gitu. Tapi ini belum konsepnya masih dalam tahap uji coba juga gitu. Nah, pengennya nanti pengen hadir dalam konsep yang lebih bersih, yang lebih elegan gitu. Tapi ya modalnya kita ngumpulin dulu untuk mewujudkan satu pilot projectnya gitu.